wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang an-nawasib, amil-amil yang menasab fi'il mudhari. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas sebagian amil-amil penjazm, al-jawazim. Dan amil-amil penjazm dia ada yang menjazam satu fi'il saja, ada juga yang menjazam sekaligus dua fi'il. Kita ulangi yang semalam, yang satu fi'il yang dijazam dengan satu fi'il. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa in saqatat al-fa'u ba'da talab. Jika fa tidak ada ba'da talab setelah fi'il talab. Talab apa? Istifham, amr, nahi, ya kan? Kemudian wa qusida al-jaza'u. Kemudian setelah fi'il talab tersebut ada fi'il yang diniatkan sebagai balasan bagi fi'il talab sebelumnya tadi. Maka juzima, jazaknya tadi yaitu fi'il setelah fi'il talab, juzima, dijazmkan. Contohnya ta'alau atlu. Ta'alau di sini fi'il amr, berarti termasuk fi'il talab, ya kan? Kemudian datang setelahnya fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari tersebut diinginkan al-jaza'u sebagai balasan bagi ta'alau. Kemarilah, balasannya apa? Aku akan membacakan kepadamu. Maka atlu di sini dia jazam, majzum. Kalau i'rabnya apa? Jawabut talab, sebagai jawaban, jawabut talab. Jawaban dari tolak. Taib, itu kalau fi'il amr, ya kan? Kemudian wa syartul jazmi ba'dan nahi. Adapun kalau fi'il tolabnya fi'il nahi, maka syarat jazam setelah fi'il tolab yang fi'il nahi sihhatu hululi in la. Sahnya in la menempati mahallahu posisi fi'il tolabnya. Tadi yang semalam nahwu contohnya la tadnu minal asadi taslam. Innya terletak sebelum la tadnu, bukan sebelum taslam. Bisa kita letakkan in sebelum la tadnu. Jadi in la tadnu minal asadi taslam. Jika engkau tidak mendekati singa, engkau akan selamat. Pas maknanya kan? Pas. Berarti di sini bisa kita katakan sebagai taslam jawabut tolab dari fi'il tolab tadnu. Yang fi'il tolab fi'il nahi di sini. Dikarenakan bisa masuk in la tadnu minal asadi taslam. Paham tom? Nah, bi khilafi ya'kuluka. Beda halnya dengan kalau ya'kuluka. Kalau ya'kuluka tidak pas. Contohnya taslam kita ganti dengan ya'kuluka. In la tadnu minal asadi ya'kuluka. Jika engkau tidak mendekati singa, maka singa akan memakanmu. Kan enggak pas. Jika engkau tidak mendekati, kok bisa jadi dimakan? Paham tom? Contoh yang lain misalnya, i'tini ukrimka misalnya. Datanglah kepadaku, aku muliakan kamu. Ini pas, ya kan? Jika i'tini ukrimka. Jika engkau datang kepadaku, maka aku akan muliakan kamu. Bisa, ya kan? Tapi ini bukan nahi, maka tidak usah dikasih in. Yang dikasih in contohnya ini, la takfur
tadkhulil jannah. Jangan kau kufur, engkau akan masuk surga. Kalau dikasih illa takfur tadkhulil jannah. Jika engkau tidak kufur, maka engkau akan masuk surga. Pas maknanya, ya kan? Baik. Nah, di sini di yang perkataan beliau ba'da tolab, yang ba'da tolab, ada juga sebagian firman Allah Ta'ala yang dia fi'il, kalau kita lihat bukan fi'il tolab. Ada sebagian seperti firman Allah Ta'ala yang dia itu bukan fi'il tolab kalau dari segi kita lihat secara zahir. Misalnya firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu As-Saff ayat 11. Kemudian ayat 12-nya yaghfir lakum. Tiba-tiba yaghfir lakum. Kok jadi jazam, ya kan? Kalau yang mau lihat Al-Qur'an silakan lihat As-Saff ayat 11. Yaghfir lakum, di sini kata para ulama dia di'irab sebagai jawabut tolab, jazm, yaghfir sukun. Pertanyaannya, mana fi'il tolabnya? Sedangkan di situ tidak ada. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi wa fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tidak ada fi'il tolab, ya kan? Tapi kata para ulama, tu'minuna di situ dalam bentuk bukan tolab tapi maknanya tolab, yaitu aminu billahi, berimanlah kepada Allah, itu maksudnya. Maka sah kalau di-i'rab yaghfir lakum sebagai jawabut tolab. Kemudian selanjutnya, ini jawabut tolab. Ada pertanyaan? Jadi kalau yang tadi yang mahi tadi kan ini sama juga dengan kalau dimasukin illa itu artinya sama, boleh dimasukin ini boleh enggak gitu. Iya. Untuk mengetahuinya dia bisa masukin. Tapi kalau yang yakuluka tidak bisa masukin, nggak pas maknanya. Kemudian di antara penjazam, ya kan, kalau di kitab-kitab yang kecil, lam dia nomor 1 sebagai penjazam. Wa yujzamu aidan bilam nahu lam yalid. Kemudian walamma nahu lamma yaqdi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang perbedaan lam dan lamma. Masih ingat? Kalau lam dia iya, penafiannya bisa sampai saat ini, kemudian bisa juga untuk yang akan datang. Tapi kalau lamma penafiannya sampai saat ini. Kemudian juga lam harus disebutkan fi'il mudhari setelahnya. Kalau lamma bisa dihilangkan, bisa disebutkan. Kemudian juga kalau lam ittifaq ulama ala bahwasanya dia itu adawatul jazim. Dia termasuk alat untuk menjazam. Ittifaq. Adapun lamma sebagian ada yang mengkhilafiyahkan. Kemudian wabil lami wala at-talabiyataini. Lam yaitu li atau la yang keduanya sebagai tolab. Kalau lam dia fi'il amr, lamul amr. Kalau la dia la an-nahiyah. Contohnya liyunfik, liyaqdi, ini lamul amr. Adapun la tusyrik, la tuakhidna, dia la an-nahiyah. Taib. Itu saja yang menjazamkan satu fi'il. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya. Ma yajzimu fi'laini, yang menjazamkan dua fi'il. Qala al-mu'allif huna rahimahullah wa yajzimu fi'laini. Menjazamkan dua fi'il. Apa saja? In wa izma. Wa ayyu wa aina wa anna wa ayyana wa mata. In dan izma itu huruf. In dan izma huruf. Adapun ayu dan yang setelahnya dia itu isim.
Ayu, aina, anna, ayana, mata, isim. Isim syarat, isim yang menjazamkan dua fi'il. Wa mahma, wa ma, wa man, wa haitsuma. Contohnya iyasha yudhibkum. In menjazamkan fi'il yang pertama yasha sebagai fi'il syartinya. Kemudian yudhib dijazamkan sebagai jawabus syarti. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala may ya'mal su'an yujza bih. Man ismu syartin menjazamkan dua fi'il. Ya'mal fi'il mudhari majzum karena dia fi'il syarti. Kemudian jawab syartinya yaitu yujza bihi. Yujza majzum dengan hazful illah. Asalnya yujza. Kemudian contoh yang lain manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Ma ismu syartin yajzimu fi'laini. Nansakh sebagai fi'il syartinya, nunsi sebagai badal dari nansakh, na'ti sebagai jawabu syarti. Jadi nunsinya sebagai badal, ada au di sini sebagai atof, nunsi atof ke nansakh, kemudian na'ti dia sebagai jawabu syarti bagi ma, dan tanda jazamnya menghapuskan huruf illat, hazful illah. Faham? Wa yusammal awwalu syartan wa tsani jawaban wa jazaan. Yang pertama disebut sebagai syartan atau fi'il syarat, yang kedua sebagai jawab syarti atau jaza wa jazaan. Wa idza lam yasluh li mubasyaratil adati urina bil fa. Kalau tidak pas, kalau tidak bisa li mubasyaratil adati, yaitu jawab syaratnya tidak bisa langsung bersambung dikarenakan adanya adat, yaitu alat-alat yang nanti akan kita sebutkan. Kalau yang di kitab Qawaidul I'rab sudah kita sebutkan, seperti adanya lan, saufa, sin, maka dia kurina bil fa'i, digandengkan dengan fa. Fa apa namanya? Fa'ul jawab. Contohnya wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini tidak ada jawab syartinya dalam bentuk fi'il. Dikarenakan tidak ada jawab syarti dalam bentuk fi'il, tapi yang ada di sini jumlah ismiyah, maka kurina bil fa, digandengkan dengan fi'il dengan fa. In yamsaska, yamsas sebagai fi'il syarti, adapun jawab syartinya fahuwa ala kulli syai'in qadir, yaitu dalam bentuk jumlah ismiyah, maka wajib memberikan fa'ul jawab. Sudah kita bahas kan? Au bi idza al-fujaiyah, atau dengan idza al-fujaiyah. Nah, bedanya kalau tadi kurina bil fa, dia bisa masuk ke jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan jumlah ismiyah. Bisa juga dia masuk ke jumlah fi'liyah. Tapi kalau idza al-fujaiyah, dia khusus masuk ke jumlah ismiyah. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. In harfu syartin. Kemudian yajzimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il. Tusib sebagai fi'il syartinya. Mana jawab syartinya? Ini idza hum yaqnatun. Hum yaqnatun jumlah ismiyah, ya kan? Kemudian dimasuki idza. Idza apa? Idza al-fujaiyah, yang maknanya itu tiba-tiba, kaget, tiba-tiba. Dan dia khusus masuk ke jumlah ismiyah, tidak masuk ke jumlah fi'liyah. Fahim Tom? Jadi kan dia ini kan menjadikan dua. Yang tusib kan pertama. Ya. Yang menjadikan yang keduanya mana? Yang jawab besar. Jawab syartinya jumlah ismiyah tadi, Pak. Fahuwa ala kulli syai'in qadir, jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawab syarti.
Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Sudah selesai ya, jawazim dan nawasib. Ini sebagai pengulangan dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan nakirah wal ma'rifah. Qala al-muallif rahimahullah, al-ismu darbani. Isim ada dua jenis. Yang pertama nakiratun. Apa makna nakirah? Wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin. Yaitu apa yang sya'a, menyebar, fi jinsin mawjudin, pada suatu jenis mawjudin, baik jenis tersebut ada, maksudnya nampak kita lihat bahwasanya itu dia laki-laki, bahwasanya dia nakirah, au muqaddarin, atau dia tersembunyi, tidak nampak kenakirahannya, contohnya syamsin. Nah, maksudnya di sini apa? Rajulin, ini sudah jelas ya kan, bahwasanya dia itu nakirah karena tidak beralif lam. Lah, kemudian syamsin. Syamsin, ada berapa matahari di dunia ini? Satu. Seharusnya ma'rifah ya kan? Sudah tertentu. Tapi di sini dia termasuk nakirah, dan nakirahnya muqaddar, tersembunyi. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada banyak matahari, kemudian maka sah syams dibuat sebagai nakirah. Itu kalau Pak, kalau. Maka dikatakan muqaddar. Kemudian wa ma'rifatun. Yang kedua jenis isim ma'rifah. Wa hiya sittatun, dan dia ada 6 jenis. Ada 6 jenis atau macam. Tapi kalau diperinci lagi banyak ya kan. Yang pertama lafaz Allah. Yang kedua dhamir yang kembali kepada lafaz Allah. Yang ketiga barulah ini ad-dhamir, alam, isyarah, dan selanjutnya. Yang pertama yang ma'rifah yaitu ad-dhamir, kata ganti. Wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin, yang menunjukkan kepada mutakallim, mukhatab, ghaib. Wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban. Ada kalanya dhamir tersebut mustatir, tersembunyi, dan tersembunyi itu wujuban, wajib. Contohnya akumu, nakumu. Akumu nggak bisa antum katakan akumu ana sebagai pengganti akumu, tidak bisa. Yang bisa nanti kalau akumu ana sebagai taukid. Wa nakumu juga. Sedangkan akumu fa'ilnya apa? Ana ya kan? Berarti rafa. Kemudian akumu ana, kalau pakai ana dia taukid, bukan sebagai fa'il. Berarti tidak bisa isim zahir menggantikan dhamir mustatir tersebut. Nah, untuk definisinya dhamir mustatir yaitu yang mana isim zahir tidak bisa menggantikannya. Contohnya akumu zaidun misalnya, bisa enggak? Akumu zaidun, zaidun menggantikan enggak sepadan ya kan? Atau nakumu zaidun, tidak sepadan. Kemudian beda halnya dengan jawazan. Kalau jawazan kebalikan wujuban. Kalau wujuban tadi tidak bisa isim zahir menggantikannya, tapi kalau jawazan bisa. Contohnya zaidun yakumu. Misalnya kita ambil yakumu. Yakumu berarti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir huwa kan? Bisa enggak yakumu zaidun? Zaidun menggantikan yakumu, fa'il yang ada pada yakumu, bisa kan? Nah, itu dia. Berarti jawazan isim zahir bisa menggantikan kedudukan dhamir yang ada pada fi'il ini, yakumu huwa. Yakumu zaidun bisa. Au barizun, atau nampak secara kasat mata. Dan baris ini wa huwa imma muttasilun, baik dia itu bersambung. Contohnya kata kumtu. Kumtu tanya tu, ya kan? Kemudian wakaf. Contohnya akramaka, kafnya. Ini muttasil dan dia baris nampak. Waha gulamihi. Au munfasil, atau terpisah. Contohnya ana, anta. Berarti di sini kita lihat ada perbedaan muttasil dan munfasil. Kalau muttasil dia harus bersambung, tidak bisa dipisah. Misalnya akramaka, jadi apa? Ka akrama, nggak bisa kan dipisah.
Tapi kalau munfasil dipisah. Wa huwa atau wa iyaya. Iyaya. Kemudian kaidah wala fasla ma'a imkanil wasal. Tidak boleh dipisah bersamaan dengan mungkinnya untuk disambung. Kalau mungkin disambung, maka nggak boleh dipisah. Contohnya tadi, akromaka, nggak bisa akroma, kemudian dipisah ka, atau ka akroma, atau kum tu kum, nggak bisa. Kecuali illa, ini pembatasannya, illa fi nahwil ha'i, kecuali pada contoh ha, min salnihi. Di situ lihat sal fi'il kan, ni sebagai domir, yaitu sebagai maf'ulun bih. Hi domir lagi sebagai maf'ulun bih yang kedua. Tapi ini apa? Bimarjuhiyatin. Boleh ini dipisah salnihi, tapi marjuh. Apa makna marjuh? Lemah. Dan contoh yang kedua, wa zonantukahu wa kuntahu. Lihat di sini zonan fi'il. Tu sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Ka maf'ulun bih yang pertama. Hu maf'ulun bih yang kedua. Ada 3 dhamir kan? Tu, ka, hu. Atau wa kuntahu, ta dan hu. Kalau yang contoh zonantukahu dan kuntahu birujhan, ini rajih, pendapat yang kuat, boleh dipisah. Tapi kalau salnihi marjuh, ya kan? Nah, dari contoh ini kita dapat memahami bahwasanya boleh dipisah jika ada 2 dhamir yang bersatu, yang bersama. Ya kan? Lihat salnihi, ini ada 2 kan? Ini sama hi. Beda dengan akromaka, cuma 1 di situ ka. Ya kan? Atau kumtu cuma tu, atau gulamihi cuma hi. Tapi kalau salnihi 2 dhamirnya, ni dan hi. Itu yang pertama. Kalau dia dipisah bagaimana? Bagaimana, Pak? Bukan hi. Pakai tambahanlah dia. Salni iyahu. Pakai iya. Kalau dipisah. Wa zonantukahu. Berarti zonantu ka iyahu. Zonantuka itu disambung semua. Hunya yang dipisah. Iyahu. Atau kuntahu kunta iyahu. Fahim tom? Nah, kemudian pada contoh zonantukahu atau wa kuntahu didahulukan tu. Karena dia sebagai fa'il. Kaidah asal apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih susunannya, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tu dhamir apa di sini? Mukhatab atau mutakallim? Tu, Pak. Iya, mutakallim. Dan kaidahnya dhamir mutakallim itu lebih kuat dibanding dhamir mukhatab. Dan mukhatab lebih kuat dibanding ghaib. Jadi urutannya mutakallim, mukhatab, ghaib. Makanya di sini diletakkan yang pertama kali itu tu mutakallim karena dia yang paling kuat. Yang kedua ka mukhatab. Yang ketiga ghaib, zonantukahu. Nah itu sebagai mubtada kalau dia di depan, Pak. Ini tadi misalnya akumu ana. Atau kumtu ana. Ananya sebagai taukid jadinya. Kemudian isim ma'rifah yang kedua al-alam. Ini sudah kita bahas, ya kan? Kebanyakan buku itu mendahulukan dhamir dibanding alam. Tapi pada penggunaan kita alam duluan, ya kan, yang lebih ma'rifah. Seperti yang kita ceritakan di bawah itu. Alam yang lebih ma'rifah. Karena kalau penyebutan alam, misalnya si Zaidun, kita paham, oh ini Zaidun. Tapi kalau huwa, yang mana huwa ini, ya kan? Kemudian sombal alam, wa huwa imma syakhsiyun. Ada kalanya dia syakhsi, individu, orang. Contohnya Zaidun. Au jinsiyun atau alam jenis. Maksudnya jenis, misalnya kalau hewan, ya kan. Jenis hewan ini dinamakan sebagai Usama. Usama ini sebagai nama untuk jenis hewan singa. Jadi singa A, singa B bisa kita sebut sebagai Usama. Tapi jika di sekitar kita penyebutannya Usama, karena kalau misalnya
di sana misalnya jauh. Si Usama, pasti orang terpikir apa? Usama nama manusia ya kan, bukan singa itu. Tapi kalau singa di sini Usama, orang tahu ya kan. Wa immasmun kama masalna. Bisa jadi alam tersebut dia isim nama seperti yang kita contohkan Zaid Usama. Au laqab atau laqab. Laqab, tahu laqab kan Pak? Julukan. Contohnya Zainil Abidin, misalnya Zaidun Zainul Abidin. Zaidun nama, Zainul Abidin laqabnya. Wa kuffah atau kuffah. Ini laqab juga, laqab negatif ini. Au kunyatun atau kunyah juga termasuk alam. Kunyah, contohnya Abu Amr, Ummu Amr. Nah, kemudian susunannya bagaimana? Wa yu'akhkharul laqabu 'anil ismi. Laqab itu diakhirkan dibanding isim. Jadi apa? Isim duluan baru laqab. Contohnya tadi Zaidun Zainul Abidin. Zaidun duluan namanya, baru laqabnya. Tabi'an lahu mutlaqan. I'rabnya sebagai tabi, yaitu apa? Badal atau ataf bayan, ya kan? Dua, bisa badal atau ataf bayan kita sebutkan. Sebagai badal misalnya. Au makhfudun bi idhafatihi. Atau dia di-i'rab sebagai makhfud, khafad. Bi idhafatihi dengan idhafah. In ufrida, jika dia mufrad. Maksudnya apa? Jika laqabnya cuma satu, kalau tadi kan dua, Zainul Abidin kan dua kata. Tapi kalau cuma satu kata, contohnya di sini Said Kurzin. Said ini nama, Kurzin ini laqab. Berarti kan satu laqabnya kan? Maka boleh laqabnya sebagai mudhaf ilaihi, khafat. Saidun misalnya Saidi Kurzin. Said sebagai nama, Kurzin sebagai mudhaf ilaihi. Paham kan? Dua kata, Zain Abidin. Kalau ini satu kata Pak, Kurzin. Said ini namanya. Contohnya tadi ya, Zaidun, Zainul Abidin. Zaid itu namanya, Zainul Abidin laqabnya. Dua kata kan? Tapi kalau satu kata misalnya, Zaidun faqihun misalnya. Al-faqih ya kan misalnya. Zaidun bisa kita khafatkan al-faqihnya, al-faqihi misalnya. Zaidun faqihin misalnya. Bisa dikhafatkan, bisa juga Zaidun al-faqihu, bisa juga. Kalau al-faqihu dia badal, kalau al-faqih dia sebagai mudhaf ilaihi. Fahim tom? Kemudian isim ma'rifah yang ketiga, tsummal isyaratu. Ism isyarah. Wa hiya dza lil muzakkar. Untuk muzakkar cuma za. Adapun untuk muannas banyak. Zi, zih, ti, tih, ta lil muannas. Ini untuk muannas. Zi, zih, ti, tih, ta. Misalnya hazi, hazi, hati, hati, hata, hazihi. Itu untuk muannas. Wazani wa tani lil musanna. Adapun zani dan tani musanna. Contohnya hazani, hatani. Kemudian kalau tadi dalam bentuk mufrad ini za, zi, zih, ti, tih, ta itu mabni. Adapun untuk yang musanna dia khilafiyah. Di sini beliau menunjukkan bil musanna wa bil ya'i jarran wa nasban. Kalau dalam kondisi jar dan nasab maka dengan ya berarti hazaini, ya kan? Hataini, tapi khilafiyah. Ada yang mengatakan mabni tetap, hazani, hatani tetap. Ada yang mengatakan mabni sebagaimana tanda i'rabnya. Misalnya hazaini kan kalau musanna nasabnya dengan apa? Ya kan? Muslimah ini. Tapi kalau yang isim isyarah ini ada yang mengatakan hazani kalau dia nasab hazaini tapi tetap mabni. Nah, mabni dengan ya. Tapi khilafiyah ya.
Wa ulai li jam'ihima. Adapun untuk jamak keduanya, ulai, haza, hazani, ulai atau haulai. Wal ba'idu bil kafi. Isim isyarah tersebut kalau menunjukkan kepada ba'id, makna yang jauh, bil kaf, tambahkan kaf. Mujarradatan minal lami mutlaqan. Yang mana kalau kita tambahkan kaf, maka mujarradatan minal lam, apa namanya, menyendiri, kosong dia dari lam, tidak bisa bersatu maksudnya. Au makrunatan biha, atau digandengkan dengan lam tadi. Illa fil musanna mutlaqan, kecuali pada contoh yang musanna, maka secara mutlak dia tidak bisa digabung antara lam dan kafnya. Lam itu apa? Lam dan kaf itu maknanya sama, sama-sama untuk yang jauh, tapi kalau dikasih lam itu lebih jauh lagi maknanya. Misalnya ya, hunaka, di sana, pakai kaf kan? Di sana misalnya ibaratnya 1 kilo. Kalau ditambah lam, tambah jauh lagi. Hunalika, lebih jauh lagi. Misalnya 2 kilo, 3 kilo, atau misalnya. Tambah lebih jauh lagi, Pak. Iya. Kalau kaf itu untuk yang jauh, kemudian penambahan lam itu untuk yang lebih jauh lagi. Contohnya, zanika, ya kan? Pakai kaf. Tanika. Zanilika, tanilika. Tapi jarang kita jumpai kan Pak. Yang biasa itu untuk tambahan lam dan kaf, hunalika, sering kan? Atau zalika, itu seringnya kan? Apalagi yang sering, hunalika, sering juga. Zalikuma, sama juga ya kan? Ulaika, ya kan? Kalau ulailika nggak ada, kecuali kalau hamzanya dihilangkan, ulalika. Ya, ulalika, tapi jarang juga ya kan? Wa fil jam'i fi lughati man maddahu. Dan pada jamak bagi yang memanjangkan. Maksudnya apa memanjangkan? Ulaika pakai hamzah. Kalau pakai hamzah dia tidak bisa disambung dengan li. Yang boleh dengan kaf, ulaika. Tapi kalau dihilangkan hamzahnya, ulalika. Wa fima taqaddamathu ha'ulit tanbih. Dan semua yang kita bahas tadi, yang isim isyarah, bisa didahului oleh ha tanbih. Jadi haza yang isim isyarah itu zanya. Adapun ha'ut tanbih untuk mengambil perhatian. Haza, ini dia. Haulai, itu mereka misalnya. Bukan haulai semuanya isim isyarah, bukan. Tapi kalau untuk level mubtadi awal-awal enggak apa-apa, haulai isim isyarah ya kan. Haza isim isyarah. Tapi kalau untuk lebih perincinya hanya litanbih. Adapun zanya sebagai isim isyarah atau ya bisa di-i'rab dirinci ya kan, litanbih, za isim isyarah, atau bisa juga enggak apa-apa haza isim isyarah. Kalau ini sama juga. Tambah juga. Yang mana Pak? Zanya isim isyarah Pak, hanya litanbih haza. Hazani, haulai. Kemudian isim ma'rifah yang keempat yaitu al-mausul, isim mausul. Tsummal mausul, isim mausul. Wa huwa allazi, untuk muzakkar mufrad, allati mufrad muannas, allazani musanna muzakkar, allatani muannas musanna. Wabil ya'i jarran wa nasban. Ini sama juga seperti hazani tadi untuk yang musanna, dikhilafiakan. Ada yang mengatakan dia itu mu'rab bisa allazaini, allataini.
Sebagaimana hazaini, hataini. Ada yang mengatakan mabni tetap allazani, allatani. Ada yang mengatakan bisa mabni sebagaimana tanda mu'rabnya. Allazaini tetap mabni, tapi mabni dengan ya, bukan nasab dia. Wali jam'il muzakkar allazina bil ya'i mutlaqan, selalu dengan ya. Kemudian wal ula wali jam'il muannatsi allai, allati, ini juga apa namanya? Isim mausul yang digunakan sebagai muannas. Kan ada wa ulatul ahmali ajaluhunna, tolak ya kan. Wallai lam ya'is, wallati ya'tinal fahisyata. Itu digunakan semua Pak ya. Dalam at-tolak, surah An-Nisa. Wa bimaknal jami'. Nah, kalau tadi dia khusus ada yang mufrad muzakkar, enggak boleh mufrad ke muannas. Contohnya allazi, mufrad muzakkar. Allati khusus dia kan mufrad muannas, atau allazani muzakkar musanna, atau allai dia untuk muannas jama'. Tapi ada yang isim mausul bisa digunakan untuk semua. Wa bimaknal jami', untuk makna semua, yaitu bisa muzakkar, muannas, bisa mufrad, musanna, jama'. Man, barang siapa. Ini bisa untuk mewakili satu orang laki-laki, bisa untuk satu orang perempuan, dua laki-laki, dua perempuan, tiga laki-laki atau tiga perempuan, bisa. Tergantung konteks. Wa ma juga, ayu, wa al. Nah, al bukan alif lam ini Pak ya. Jadi al itu ada alif lam untuk ma'rifah. Ada juga alif lam untuk yang sebagai isim sebagai mausul, al mausuliyah namanya. Dan dia masuk ke fi wasfin sharihin, pada wasaf. Apa mana wasaf? Sifat. Maksudnya apa sini isim wasaf? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah itu biasanya disebut sebagai isim wasaf, isim sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Sharihin, yang jelas. Li ghairi tafdil, bukan untuk tafdil, dikarenakan tafdil juga termasuk. Tapi di sini dia bukan tafdil, bukan untuk tafdil, untuk perbandingan. Contohnya ad-dharib. Jadi maknanya apa? Alladzi daraba, yang memukul. Wal madrub, alladzi duriba, yang dipukul. Alif lamnya alif lam mausuliyah. Wazu, kemudian zu tapi dia fi lughati tayyi. Zu sebagai isim isyarah pada sebagian bahasa, yaitu bahasa tayyi. Istilahnya lughat tayyi. Adapun kita zu kita gunakan sebagai apa? Asmul khamsah, zumalin, yang artinya sahib, pemilik. Iya, bahasa suatu suku gitu, Pak. Waza. Nah, adapun za dia ba'dama, jika terletak setelah ma. Misalnya apa? Maza qala misalnya. Apa yang dia katakan? Maza. Ma-nya kan isim istifham. Za-nya isim mausul. Apa yang? Atau man zalladzi, ya kan? Siapa yang? Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Al-istifhamiyataini, yang mana ma dan man dia isim istifham. Terletak setelahnya ada za, maka za-nya sebagai isim mausul. Wasilatu al-wasfu. Dan silah bagi alif lam yaitu al-wasfu, isim fa'ilnya. Contohnya tadi alif lam, ad-dharib, alif lam. Mana silahnya? Dharib tersebut. Wasilatu ghairiha, adapun silah selain alif lam. Nah, ulangi ya, alif lam silahnya isim fa'il tersebut ad-dharib. Kalau al-madrub berarti silahnya mana? Madrub. Tapi kalau selainnya, yaitu seperti tadi allazi, allati, alladzani, allatani, maka silahnya yang pertama imma jumlatun khabariyatun, baik itu jumlah khabariyah. Mana khabariyah di sini? Lawan kata dari tolab, berarti bukan fi'il amr dia.
dia madi mudhari yang tidak bermakna tolab. Maksudnya bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi, atau fi'il madi fi'il mudhari yang bisa digunakan sebagai tidak ada kemungkinan dustanya. Nanti ya panjangnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan setelahnya di hari Jumat. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.